Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan dalam video pembelajaran ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sandi, NIM 2317208337, Prodi Pendidikan Jasmani, mahasiswa Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam bidang olahraga prestasi, yaitu mengenai cara menghitung kebutuhan zat gizi pada atlet, kebutuhan cairan pada atlet, aplikasi penyajian gizi bagi atlet untuk menunjang prestasi, serta penerapan gizi pada pusat pelatihan atlet. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah ilmu gizi olahraga yang diampu oleh Ibu Rosti SPD MPD. Gizi olahraga merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan seorang atlet dan mencapai prestasi optimal. Program latihan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimbangi dengan asupan gizi yang memadai. Tubuh atlet membutuhkan energi dan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan individu biasa karena aktivitas fisik yang dilakukan lebih berat dan berlangsung secara teratur. Nah, melalui video pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dan peserta didik dapat memahami konsep kebutuhan gizi atlet secara ilmiah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata maupun dalam pembinaan olahraga prestasi. Nah, tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep kebutuhan zat gizi bagi atlet, menghitung kebutuhan energi dan zat gizi atlet berdasarkan aktivitas olahraga, menjelaskan kebutuhan cairan pada atlet, memahami penyajian menu gizi yang tepat untuk atlet, menjelaskan penerapan manajemen gizi di pusat pelatihan atlet. Pemahaman terhadap kelima aspek tersebut sangat penting karena gizi merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan performa, pemulihan, dan kesehatan atlet secara keseluruhan. Pengertian gizi olahraga. Nah, gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan, zat gizi, aktivitas fisik, dan performa olahraga. Tujuan utama gizi olahraga adalah menyediakan energi yang cukup bagi tubuh sehingga atlet mampu berlatih dan bertanding secara optimal. Nah, tubuh manusia memerlukan berbagai zat gizi untuk menjalankan fungsi fisiologisnya. Nah, pada atlet, kebutuhan zat gizi menjadi lebih tinggi karena adanya peningkatan penggunaan energi selama latihan maupun pertandingan. Nah, zat gizi yang dibutuhkan oleh atlet meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, keenam komponen ini memiliki fungsi
yang berbeda-beda saling melengkapi dalam menjaga kondisi fisik dan meningkatkan prestasi olahraga. Nah, apabila kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi, atlet berisiko mengalami kelelahan, penurunan daya tahan tubuh, cedera, gangguan pemulihan, sehingga penurunan prestasi. Nah, cara menghitung kebutuhan energi atlet. Langkah yang pertama dalam menyusun program gizi atlet adalah mengetahui kebutuhan energi harian. Kebutuhan energi atlet dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, jenis olahraga, intensitas latihan, durasi latihan. Nah, secara sederhana, kebutuhan energi atlet dapat dihitung menggunakan pendekatan kebutuhan kalori per kilogram berat badan. Sebagai contoh, seorang atlet bulu tangkis memiliki berat badan 60 kg. Kebutuhan energi atlet latihan sedangkan sekitar antara 40 hingga 50 kilokalori per kilogram berat badan. Nah, perhitungannya itu 60 dikali 45 2.700. Nah, maka kebutuhan energi harian atlet tersebut sekitar 2.700 kilokalori per hari. Nah, jumlah energi tersebut digunakan untuk mendukung metabolisme tubuh, aktivitas sehari-hari, latihan, dan proses pemulihan setelah latihan. Nah, semakin tinggi intensitas latihan yang dilakukan, maka semakin besar pula kebutuhan energi yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan karbohidrat atlet. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi atlet. Saat berolahraga, tubuh akan menggunakan glykogen yang tersimpan di otot dan hati sebagai bahan bakar utama. Nah, kebutuhan karbohidrat atlet antara 5 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, contohnya itu atlet dengan berat badan 60 kg, 60 dikali 7 420. Artinya atlet membutuhkan sekitar 420 gram karbohidrat setiap harinya. Nah, sumber karbohidrat yang baik di antaranya itu ada nasi, jagung, kentang, ubi, roti gandum, oatmeal, buah-buahan. Nasi adalah makanan pokok yang berasal dari beras yang dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Nasi merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan banyak negara di Asia. Manfaat nasi. 1. Sumber energi utama. Nasi mengandung karbohidrat yang diubah tubuh menjadi glukosa sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. 2. Membantu fungsi otak. Nah, glukosa dari karbohidrat merupakan bahan bakar utama bagi otak, sehingga membantu menjaga konsentrasi dan daya pikir. 3. Menyediakan zat gizi penting. Nah, nasi mengandung
sejumlah vitamin B, zat besi, magnesium, dan mineral lainnya, terutama pada nasi merah dan nasi hitam. 4. Mudah dicerna. Nah, nasi, terutama nasi putih, relatif mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi oleh berbagai kelompok usia. 5. Membantu memenuhi kebutuhan kalori. Nasi merupakan sumber kalori yang baik untuk menunjang aktivitas fisik, termasuk berbagi atlet dan orang yang aktif berolahraga. Jagung adalah tanaman pangan dari keluarga rumput-rumputan yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Di beberapa daerah di Indonesia, jagung menjadi makanan pokok selain nasi. Manfaat jagung: 1. Sumber energi karena kaya karbohidrat. 2. Melancarkan pencernaan karena mengandung serat yang membantu kesehatan usus. 3. Menjaga kesehatan mata berkat kandungan lutein dan zeaxanthin. 4. Mendukung fungsi saraf dan metabolisme melalui kandungan vitamin B. 5. Membantu menjaga kesehatan jantung karena mengandung serat, magnesium, dan kalium. Kentang adalah umbi-umbian yang banyak dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat dan dapat menjadi alternatif pengganti nasi. Kentang dapat diolah dengan berbagai cara seperti direbus, dikukus, dipanggang, atau dibuat sup. Adapun manfaat kentang: 1. Sumber energi karena mengandung karbohidrat. 2. Mendukung kesehatan pencernaan berkat kandungan seratnya. 3. Membantu menjaga tekanan darah karena kaya kalium. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui kandungan vitamin C. 5. Mendukung fungsi saraf dan metabolisme dengan vitamin B6. Ubi atau ubi jalar adalah tanaman umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat. Ubi dapat dikonsumsi dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau diolah menjadi berbagai makanan. Adapun manfaat ubi: 1. Sumber energi karena mengandung karbohidrat. 2. Melancarkan pencernaan berkat kandungan serat yang tinggi. 3. Menjaga kesehatan mata karena kaya vitamin A, terutama pada ubi berwarna oranye. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh melalui kandungan vitamin C. 5. Membantu menjaga kesehatan jantung karena mengandung kalium dan antioksidan. Roti gandum adalah roti yang dibuat dari tepung gandum utuh sehingga masih mengandung kulit ari dan lembaga gandum yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Roti gandum sering dipilih sebagai sumber karbohidrat yang lebih sehat dibandingkan roti putih. Adapun manfaat roti gandum: 1. Sumber energi karena mengandung karbohidrat kompleks. 2. Melancarkan pencernaan.
berkat kandungan serat yang tinggi. 3. Membantu menjaga kadar gula darah karena dicerna lebih lambat dibandingkan roti putih. 4. Membantu menjaga kesehatan jantung melalui kandungan serat, magnesium, dan antioksidan. 5. Memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Oatmeal. Oatmeal adalah makanan yang terbuat dari biji gandum. Oatmeal yang telah diproses dan dimasak. Oatmeal merupakan sumber karbohidrat kompleks dan serat yang baik, sehingga sering dikonsumsi sebagai menu sarapan sehat. Manfaat oatmeal: 1. Sumber energi karena mengandung karbohidrat kompleks. 2. Menjaga kesehatan jantung karena kaya serat larut beta glukan yang membantu menurunkan kadar kolesterol. 3. Melancarkan pencernaan berkat kandungan serat yang tinggi. 4. Membantu mengontrol kadar gula darah karena dicerna lebih lambat. 5. Memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat membantu mengontrol berat badan. Buah-buahan. Buah-buahan adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan kaya akan vitamin, mineral, serat, serta antioksidan. Buah-buahan sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Adapun manfaat buah-buahan: 1. Meningkatkan daya tahan tubuh karena kaya vitamin dan antioksidan. 2. Melancarkan pencernaan berkat kandungan serat. 3. Menjaga kesehatan jantung dengan membantu mengontrol tekanan darah dan kolesterol. 4. Menjaga kesehatan kulit dan mata karena mengandung vitamin A, C, dan E. 5. Membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama buah yang banyak kandungan air seperti semangka dan jeruk. Kebutuhan protein dan lemak atlet itu protein berfungsi untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat latihan. Kebutuhan protein ini sekitar antara 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari. Contohnya, atlet dengan berat badan 60 kg, 60 dikali 1,5 sama dengan 9.060. Nah, maka kebutuhan protein atlet sekitar 9.060 gram per hari. Nah, sumber protein yang baik meliputi ada ikan, ayam, telur, daging tanpa lemak, susu, tempe, tahu. Nah, sementara itu lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin tertentu. Nah, kebutuhan lemak umumnya sekitar 20-30% dari total energi harian. Kebutuhan cairan pada atlet: air merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Sekitar 60 hingga 70% tubuh manusia terdiri atas air. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan melalui keringat. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak pada penurunan performa atlet.
Nah, gejala dehidrasi meliputi itu haus berlebihan, pusing, kelelahan, konsentrasi menurun, kram otot. Nah, pedoman kebutuhan cairan atlet adalah sebagai berikut. Nah, sebelum latihan itu 400 sampai 600 ml air 2 jam sebelum latihan. Nah, saat latihan itu 150 sampai 250 ml setiap 15 sampai 20 menit. Nah, setelah latihan mengganti setiap kilogram berat badan yang hilang dengan sekitar 1,5 liter cairan. Nah, sebagai contoh, jika berat badan atlet turun 1 kilogram setelah latihan, maka ia perlu mengkonsumsi sekitar 1,5 liter cairan untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh. Pemenuhan cairan yang baik akan membantu menjaga suhu tubuh, sirkulasi darah, dan performa fisik selama berolahraga. Nah, aplikasi penyajian gizi bagi atlet untuk menunjang prestasi. Penyajian makanan atlet tidak hanya memperhatikan jumlah makanan, tetapi juga waktu pemberian dan kualitas zat gizinya. Beberapa prinsip penyajian gizi bagi atlet antara lain: yang pertama, menu harus seimbang dan bervariasi. Kedua, makanan harus memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan program latihan. Ketiga, makanan harus higienis dan aman dikonsumsi. Keempat, waktu makan harus disesuaikan dengan jadwal latihan dan pertandingan. Nah, contoh pola makan atlet itu ada sarapan, makan siang, makan malam, dan snack. Nah, yang pertama itu sarapan. Nah, sarapan ini ada nasi, telur, sayur, buah. Untuk makan siangnya itu ada nasi, ikan, sayuran, buah. Adapun makan malam itu nasi, ayam, sayur, susu. Untuk snacknya itu ada pisang, roti gandum, dan yogurt. Nah, penyajian makanan yang tepat membantu menjaga stamina, mempercepat pemulihan, dan meningkatkan kemampuan atlet dalam berlatih maupun bertanding. Gizi pada pusat pelatihan atlet. Nah, di mana di pusat pelatihan atlet ini pengelolaan gizi dilakukan secara terencana dan sistematis. Tim gizi biasanya terdiri dari ahli gizi olahraga, pelatih, dokter olahraga, tim kesehatan. Nah, beberapa program gizi yang diterapkan meliputi penilaian status gizi atlet, penyusunan berat badan, beberapa program gizi yang diterapkan meliputi penilaian status gizi atlet, penyusunan menu harian, monitoring berat badan, evaluasi komposisi tubuh, edukasi gizi secara berkala. Nah, tujuan utama penerapan gizi ini terpusat pelatihan adalah memastikan seluruh atlet memperoleh asupan energi dan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga masing-masing. Dengan pengelolaan gizi yang baik, proses latihan menjadi lebih efektif dan berpeluang meraih prestasi dan meningkatkan
Kebutuhan energi atlet dihitung berdasarkan karakteristik individu dan beban latihan yang dijalani. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama. Protein membantu perbaikan dan pembentukan jaringan tubuh, sedangkan lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Selain itu, kebutuhan cairan harus diperhatikan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga performa selama aktivitas olahraga. Penyajian gizi yang tepat serta pengelolaan gizi yang struktur di pusat pelatihan atlet akan mendukung proses latihan, pemulihan, dan pencapaian prestasi yang optimal. Nah, oleh karena itu atlet berlatih, guru pendidikan jasmani dan tenaga kesehatan olahraga perlu memahami prinsip-prinsip gizi olahraga agar dapat diterapkan secara tepat dalam pembinaan atlet. Nah, demikian video pembelajaran mengenai cara menghitung kebutuhan zat gizi pada atlet, kebutuhan cairan pada atlet, aplikasi penyajian gizi bagi atlet untuk menunjang prestasi serta gizi pada pusat pelatihan atlet. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya gizi dalam mendukung prestasi olahraga. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.